Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini orang beriman mana yang tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Maha Allah makhluk. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditawari bantuan malaikat untuk memadamkan api yang dibakar untuk membakar jasadnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat demikian besar yang dengan sayapnya bisa memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab tawaran malaikat tersebut, amma ilaika fala. Adapun kepada engkau saya tidak berhajat, tapi kepada Allah baru saya berhajat. Sehebat apapun makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap lemah. Karena Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Nah, maka hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi SAW dan sebelumnya para anbiya alaihissalam, mereka punya ta'aluk yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam setiap detik mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah kepada mereka, inni qarib, aku dekat. Aku memenuhi, aku mengabulkan doa mereka yang meminta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuhilah panggilan aku, kemudian berimanlah kepadaku, mudah-mudahan mereka akan mendapatkan kebenaran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah daripada anbiya alaihissalatu wassalam. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hadirin yang mulia, bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan jalan, yaitu fal yastajibu li wal yu'minu bi. Yaitu buatlah ketaatan kepada Allah, kemudian berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara adab-adabnya bagaimana kita taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat ketaatan, tawasul kita dengan amal-amal soleh kita. Kemudian selanjutnya adalah hendaklah direndahkan suaranya. Dikatakan fa innahu 'azzamu fil adabi wa ta'zim. Karena itu lebih mulia dalam adab dan dalam memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walihada la tukhatabul muluku wa la tus'alu bi rafil aswat. Raja-raja dunia tidak akan diminta, tidak akan diajak bicara dengan meninggikan suara. Adab untuk berbicara kepada raja adalah merendahkan suara. Bagaimana dengan pencipta daripada raja-raja dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali anhu ablagu fil ikhlas. Kemudian ketika kita berdoa dengan suara yang rendah, itu lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan dengan suara yang tinggi. Kemudian kita buka doa kita
dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meminta kepada raja-raja dunia. Kita meminta kepada raja-raja dunia, orang-orang kaya dunia, kita puji mereka terlebih dahulu, pujian yang panjang sekali. Kemudian baru kita utarakan permintaan kita. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala panjang-panjang, kemudian baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara semangat yang tinggi dalam berdoa adalah merengek-rengek dalam doa. Suaranya rendah, kemudian hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merengek-rengek dalam doa. Kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Diulang lagi, diulangi. Tanda kita memang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, dalam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perkara-perkara yang masuk ke akal kita, juga minta perkara yang emang di luar akal kita. Karena Allah Subhanahu wa taala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ketika makhluk berkata semuanya ini nggak bakalan mungkin bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala, pintu Allah masih terbuka. Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul. Kalau ditanya kepada ahli-ahli kesehatan, ke dokter-dokter di dunia, maka tidak akan mungkin Nabi Zakaria punya anak. Tapi Nabi Zakaria punya Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Allah, mereka mengatakan tidak mungkin bisa Engkau ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Berikanlah kepada saya anak. Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria dengan nama Yahya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab Al-Faruq, doanya Umar bin Khattab. Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya daripada Aslam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya mati syahid di jalan Engkau. Dan jadikanlah mati saya di negeri Nabi Engkau, yaitu Madinah. 2 perkara yang hebat dikumpulkan dalam satu. Yang namanya mati syahid ya di luar Madinah, di medan pertempuran. Tapi Umar pengen mati syahidnya adalah di Madinah. Di kampung Nabi SAW, di tempat Nabi SAW diwafatkan. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Umar ibn Khattab meninggal dunia, dibunuh oleh seorang majusi, hamba sahaya, kemudian dan di kota Nabi SAW, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian bagaimana ulama-ulama salaf ini, mereka senantiasa ada ta'aluk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka khawatir dalam tiap-tiap detik kehidupan mereka. Sehingga dalam tiap-tiap detik kehidupan mereka, mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Dikatakan Abdurrahman ibnu Harmalah menceritakan tentang Sa'id ibnu Musayyib. Karena Sa'id yukthiru an yakula fi majlisihi Allahumma salim, salim. Jadi Sa'id itu seorang muhadis besar, menantu daripada Abu Hurairah. Dalam majelisnya, majelis ilmunya, itu Sa'id sering berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Jangan sampai lisan saya bicara sesuatu keluar daripada syariat ya Allah. Allahumma salim, Allahumma salim. Detik-detiknya senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ada kisah yang ajib daripada Abu Muawiyah Al-Aswad. Dikatakan beliau ini adalah wali. Imam Zahabi bercerita tentangnya dalam Syiar A'lamin Nubala, min kibari auliya illah. Di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang besar. Sahibah Sufyan Ats-Tsauri, wali Allah dan merupakan termasuk muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Wa Ibrahim bin Adham, dan muridnya Ibrahim bin Adham. Wa ghairahuma. Wa kana yu'addu minal abdal, dan beliau dimasukkan oleh ulama-ulama ke dalam jajaran wali abdal. Kila dikatakan innahu dhahaba basaruhu. Dikatakan penglihatannya itu hilang. Sempat buta. Fakana idza arada tilawah fil mushafi. Nah, ketika dia ingin membaca Quran lewat mushaf, absara biidznillah. Ternyata langsung bisa melihat bagaimana hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak utarakan, dia hatinya saja. Dia buta, setiap kali dia ingin membaca Al-Quran lewat mushaf, ternyata bisa melihat biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
menandakan innahu ala kulli syai'in qadir. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, menurut Anda itu mustahil. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan debu yang demikian ringan dengan menciptakan malaikat yang demikian besar sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abu Abdullah Sa'id bin Barid, beliau berkata, "Lau ju'ilat li da'watun mujabah," kalau seandainya saya punya doa yang mustajab, satu aja doa yang mustajab, mas'altul firdaus, saya tidak akan gunakan untuk minta surga firdaus, walakin as'alur ridho, akan tetapi saya akan minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ta'jilul firdaus, dan itu adalah disegerakannya mendapat surga firdaus. Kalau minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saya mendapat doa yang mustajab satu dalam kehidupan saya. Makanya Subhanahu wa taala sebagai penutup, amal kita ini bisa pendorong doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup. Tidak ada alat yang bisa menggerakkan pintu tersebut. Kalaupun sekarang dia membawa alat telekomunikasi, maka dipastikan tidak akan ada sinyal dalam gua tersebut. Bagaimana dia bisa memberikan kabar kepada orang lain untuk mengeluarkan mereka dari gua tersebut? Akhirnya iltija sandaran mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang satu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya berbakti untuk kedua ibu bapak saya." Menengeknya kepada siapa? Kepada Allah yang bisa menyelamatkan mereka. "Ya Allah, saya punya 2 orang tua, ya Allah. Ya Allah, setiap hari ya Allah saya berikan makanan kepada orang tua saya terlebih dahulu sebelum keluarga saya, ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya perbuatan ini adalah ikhlas karena Engkau, tolong keluarkan kami dari sini." Tiba-tiba pintu gua tergeser sedikit dan mereka masih belum bisa keluar. Ini kalau seandainya barang yang terbesar sekalipun ya untuk menggeserkan pintu gua tersebut nggak bakalan bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya menggeser begitu saja. Orang yang kedua mengatakan, "Ya Allah, saya pernah ingin berbuat zina. Kemudian ketika saya hendak melakukan zina tersebut, tiba-tiba saya hentikan. Saya ingat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya amal ini ikhlas karena Engkau, keluarkan kami dari sini, ya Allah." Pintu gua bergeser sedikit lagi. Yang ketiga, dia mengatakan, "Ya Allah, saya pernah punya karyawan. Semua sudah mendapatkan gajinya. Tinggal 1 orang dia pergi, nggak tahu kemana." Tiba-tiba setelah sekian lama, akhirnya dia datang kembali menagih bayaran dia. Akhirnya saya katakan kepada dia, "Semua yang ada di gunung ini semuanya milik Anda." Dia mengatakan, "Jangan ngeledek saya, Pak. Kan gaji saya cuma sedikit saja, Pak." "Ya betul, gajinya cuma sedikit, tapi saya kembangkan sehingga menjadi 1 gunung ini. Semuanya milik Anda. Silakan ambil." Diambil semuanya tanpa disisakan sedikit pun. Bagi dia yang mengelolanya tidak disisakan sedikit pun. "Ya Allah, kalau saya buat ini ikhlas karena Engkau." "Ikhlas ya Allah. Saya nggak minta upah mengelola harta dia kepada orang tersebut. Enggak ya Allah. Ya Allah, kalau amal ini karena Engkau, ya Allah, keluarkan kami dari sini." Keluar semuanya selamat dari gua tersebut. Maka hadirin semua, Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala juga yang akan memberikan jalan keluar kepada kita pada setiap kesulitan-kesulitan kita. Maka pada kesempatan bulan yang mulia ini, maka bagaimana kita belajar untuk doa panjang-panjang kepada Allah. Yang biasa kita berdoa 5 menit, kita panjangkan. Ya, pada bulan yang mulia ini kita panjangkan. Malamnya kita doa 15 menit. Yang sudah biasa 15 menit panjangkan lagi sehingga kita bisa berjam-jam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdoa dari mulai zuhur sampai maghrib di hari Arafah. Kenapa? Karena saking berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita karena kurang menyadari hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yazhad atau nazhad fi doa. Kita jauh daripada doa. Bulan yang mulia ini kita belajar untuk meningkatkan doa kita, ta'aluk kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menambah amal doa kita pada bulan yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hada akhiruhu wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.